yang sesungguhnya. Betul, ini benar-benar objective play yang paket lengkap. Karena biasanya boom dapat zona akhir tapi eliminationnya nggak tinggi-tinggi banget. Betul, Ya kalau kan? dulu boomnya WWCD ya 5 elimination, 5 lah. 5 elimination. Ya kadang juga peringkat 3 ada elimination 4. Tapi tanpa kita bakal langsung lihat apakah boom bisa melakukan perfect WWCD dalam sehari. Karena ini dia Erangel game terakhir kita. Betul sekali, pesawat mengudara dari bagian Severny ke arah bagian Novorevnoye, dan kalau boleh masih membahas ke arah boom esport, berarti drop down mereka di sekitaran Prison Leap of Convention masih sangat mudah untuk langsung didiami. Betul, untuk di awal permainan kali ini dari hanya mempertimbangkan arah pesawat dari dropnya tim boom ini sangat enak dan bisa dibilang cukup unggul dibanding dengan tim-tim yang harus turun jarak jauh. Tapi baik lagi, ini bakal dipengaruhi juga oleh arah zonanya kemana. Tapi untuk boom kayak nggak terlalu masalah rotasi, mereka akan main selalu lambat. Betul, mereka akan bermain selalu lambat dalam tanda kutip jikalau zonanya jauh dari tempat mereka. Karena menurut gua objective play dari boom ini benar-benar based on behavior, karena gak mungkin lah kita melihat 3-4 kali, kalau 3-4 kali mungkin masih karena prediksi. Tapi Betul. kalau misalnya udah berkali-kali, apalagi di PMPL, ini menurut gue udah benar-benar karena evaluasi yang luar biasa. Kemudian juga lihat behavior lawan, dan benar saja Boom menjadi salah satu tim dengan survival time yang tertinggi dan vehicle using rate yang tertinggi. Walaupun memang NFT sih sampai detik ini masih dengan survival time yang tertinggi, namun angka Boom pun tinggi kalau kita melihat di pmplca.com. Betul, ya kita bakal lihat si game terakhir ini bakal jadi penentuan juga bagaimana tim-tim akan respon di match-match esok hari. Apakah mereka bakal semakin pede atau mereka bakal bermain semakin hati-hati juga. Karena tentu kita melihat tadi dengan dominasinya satu tim, tim-tim lain tuh seolah-olah agak goyang. Tapi tampaknya kita bakal disuguhi dengan last match yang zonanya 50-50. Tapi Audrey lagi putar-putar, kejar-kejaran juga dengan seorang Fajar. Tapi tampaknya dari Audrey merasa bahwa ini resikonya cukup besar dan ditinggalkan Fajarnya berlari kali ini, mungkin ya lari pagi kali ini ya. Ya, lari pagi terlebih dahulu menuju ke arah Yasnaya tentunya. Tapi Audrey sudah menemukan senjata, akankah Fajar dikejar kembali? Karena baik lagi, 1 poin adalah 1 poin. Apakah dari seorang Audrey sudah mulai muter, belum menemukan lokasi dari Fajar? Tentu kita sebagai penonton gampang lihatnya, oh Fajar di situ. Betul. Tapi dari Audrey tentu nggak melihat name tag yang kita lihat dengan jelas. Iya, ditambah juga Audrey sepertinya aware adanya vehicle lain itu Dacia yang bergerak, jadi riskan, terlalu besar resikonya, dan akhirnya Oke, Fajar. Freestyle dulu. Freestyle. Tapi gue suka banget sih apa yang dilakukan oleh tim-tim sekarang ya, dimana mereka juga mempertimbangkan resiko-resiko yang ada dan ibaratnya kayak potensi keuntungan, potensi kerugian, tapi tampaknya dari Keshi bakal melakukan sepedaan juga ke arah tim Maruzama. Tapi dengan M16 Spawn berhasil menemukan seorang Keshi di sisi belakang. Lihat Maruzama langsung putar balik lagi mengejar seorang Raffi yang ada di sisi belakang. Harus terpaksa merevive temannya, tapi ternyata keputusan mereka untuk putar balik di posisi yang sangat open tanpa ada cover malah membuat Mizu sekarang tersungkur ke arah tanah dan dipulangkan ke arah lobby. Itu pukulan yang keras bagi tim Maruzama yang tadi pengen balikin keadaan malah di counterplay. Betul, karena mungkin apa yang ada di benak Maruzama adalah satu player saja yang punya weapon, jadi ditaruh di bagian belakang. Namun kembali lagi ternyata Raffi pun yang mengendarai bagi tadi udah mempunyai M4, dan benar kata Wolfie, sebuah pukulan yang tidak baik ya tentunya untuk Maruzama, karena harus melanjutkan game hanya dengan 3 orang terlebih. Teman-teman tadi perhatikan di bagian zona agak condong ke arah bagian selatan, berarti tim-tim di utara sebagaimana Maruzama butuh daya dobrak. Dan daya dobrak itu bisa dihasilkan secara kuat kalau player yang ada juga masih banyak. Betul, tapi kita ngomong-ngomong kalaupun cuma yang punya senjata 1 orang, kan Kenok bisa jatuhin barang. Dia bisa ngedropin senjata juga, jadi tadi gue cukup kaget sih ketika dia putar balik. Ternyata play agresif mereka ya malah jadi pedang bermata dua gitu bagi mereka. Itu pukulan cukup keras ya, apalagi kalau kita ingat juga dari Maruzama lagi butuh-butuhnya poin mereka. Betul, itu pandangan yang sangat on point menurut gue dari Wolfie ya, karena itu pun biasa dilakukan jikalau memang ada push yang dilakukan komit ke kita, apalagi kita tendang knockdown, kita bisa oper lah ya senjata yang kita punya ke teman kita. But again, yang sudah terjadi begitu kan, tinggal bagaimana Maruzama sekarang harus bisa reset mental mereka, siap untuk masuk ke zona-zona berikutnya. Karena berkata Wolfie, salah satu tim yang butuh untuk poin itu sendiri. Onyx pun kali ini bisa gue katakan bukan posisi teratas, dia juga senang dengan elimination point tadi. So let's see what happen next. Sedangkan kita berpindah ke arah Dewa United yang kali ini punya Pochinki, lagi dan lagi tidak ada gangguan yang terjadi. Namun ini belum menjadi zona aman bagi mereka, karena lagi dan lagi zona tadi menuju
ada perpotongan dan cukup imbang menurut gue antara Pulau Sosnovka dan Pulau Utama. Betul, tapi kita bakal kayaknya juga dari posisi tim-tim yang lagi bertanding. Satu player dipulangkan karena lebih memang karena agresif play dimainkan, tapi sisanya bermain dengan cukup aman. Semua kali ini so far so good juga, belum ada kehilangan member-member mereka lagi. Tapi memang dengan zona pindah ke area SMB, selalu ada dilema gitu. Kita mau buru-buru nyebrang, mau kita stay di Pulau Utama, mau kita di tebing-tebing, atau mau kita berenang. Pokoknya banyak opsi untuk menyeberang ke pulau atau stay. Dan ini menurut gue masih 50-50. Memang besar banget kemungkinan ke arah Pulau SMB. Tapi besar juga kemungkinan bakal 50-50 lalu mental ke Pulau Utama. Betul, oleh karena mungkin nanti akan banyak tim yang menuju ke arah checkpoint dekat untuk bisa bermain di kedua belah pulau. Misalnya mungkin jembatan baik di kanan maupun kiri. Kemudian mercusuar, pom bensin, kemudian scrapping tebing-tebing rumah yang ada di bagian selatan. Let's see lah. Karena menurut gue itu pilihan yang terbaik untuk saat ini. Walaupun dengan ada kesamaan pikiran, berarti ada kemungkinan juga pertemuan dari tim-tim yang mencoba ke arah tersebut, dan dengan pertemuan tersebut bukan yang menjadi baik, justru bisa ada resiko yang datang ke arah tim kita ter-take down atau bisa jadi dipulangkan ke lobby. Betul, karena kita sudah berkali-kali melihat zona ke arah SMB gitu. Kadang tim yang cepat nggak tentu WCD, kadang tim yang lambat nggak tentu juga tumbang di luar zona gitu. Jadi memang kemungkinan itu akan selalu ada, tapi kalau kita lihat sekarang dari tim LVS tampaknya mengincar juga dari tebing-tebing di pinggir rumah roti, berdekatan dengan seorang Yuhai kali ini. Apakah dari tim LVS bisa maksimalkan game terakhir? Karena seperti yang kita tahu mereka hanya mengumpulkan 2 poin ya. Iya. Sepanjang 3 game yang mereka mainkan. Itu dia. Ini last chance mereka. Andaikan mereka dapatin let's say 20 poin gitu. Ya menurut gua udah balik netral sih. Ya, untuk siap hari besok ya, terutama ya, untuk lebih on point lah gameplaynya, tidak terlalu ketakutan karena ketinggalan poin yang cukup banyak dari lawan-lawannya. Dan kita baru bicara tadi sekitaran mercusuar, sekitaran jembatan kali ini ditempati oleh Dewa United, yang gue lihat gerakannya berkumpul di satu rumah, menurut gue sangat disayangkan karena masih ada mercusuar yang bisa dimainkan, rumah jamur. Namun kembali lagi resiko juga memang kalau melakukan split. Dan ini dia live skip yang tadi dibahas oleh Wolfie, ternyata dari tebing-tebing ini menghasilkan sebuah hasil yang tidak terlalu baik karena satu player dari live skip sudah ter-take down, 2 aktif lainnya, sementara satu lagi ada di bagian kanan, di bagian minimap, masih jauh dari teman-teman Toms dan juga Kato. Harus melakukan sebuah penyelamatan yang on point karena Audrey, walaupun Toms juga terhit dengan cukup sakit dan udah cukup low HP, walaupun akhirnya datang maybe revive masih bisa untuk dilakukan. Betul, tapi sementara kita bakal lihat anggota lain dari BTR belum ada untuk mengcover seorang Yuhai. Yuhai masih menahan 4 anggota dari tim Livescape, seorang diri kali ini. Lemparan bom mulai dilempar juga, smoke juga mulai dihujani ke arah Audrey yang sedang dalam posisi knockout. Maybe pun sudah mundur ke belakang di mana dia tahu resiko untuk nge-revive Audrey di tempat dia knock itu sangat besar, dan dia akhirnya pilih untuk Audrey yang turun ke bawah. Iya, betul banget, itu adalah sebuah paradigma yang sangat baik ya, di mana jangan sampai kehilangan 2 player dengan nade yang bisa masih dilemparkan oleh Yuhai. Namun ini juga menurut gue menjadi hal yang harus diperhatikan sih bagi Yuhai, di mana dia selalu melakukan sebuah defensif seorang diri, dan ini kadang-kala memang menghasilkan hal yang sangat baik, namun bisa jadi lebih buruk lagi. Dan gue lihat dari positioning yang dibangun karena ada tembakan lain yang bisa diambil, arahnya itu pick off dari bagian high ground atau ya sebuah bukit kecil di sini dan dapat compound juga. Betul, tapi karena mereka tadi mungkin belum menemukan target yang mereka cari, ya mungkin N ataupun double knock ke arah tim LVS, dari BTR merasa ini bukan fight yang terlalu worth it juga di awal-awal. Masih banyak kemungkinan zona pindah ke Pulau Utama, masih banyak kemungkinan juga zona pindah ke kiri atau ke kanan. So dari BTR menurut gue mengambil keputusan sangat tepat, back off aja, jangan ambil fight yang tidak diperlukan di awal-awal. Ya setuju banget, ada objektif lain yang bisa dibangun ya, karena bagaimanapun zona kedua juga kita belum ketahui ke arah mana. Kemudian juga Bigetron masih dengan 4 player yang tersisa, jadi masih banyak possibility gameplay bagus yang bisa mereka bangun. Walaupun begitu, kita lihat pergerakan dari tim-tim yang masih ada di luar zona. Supply Bank kali ini bergerak di sekitaran Gatka, di sekitaran kiri, namun ada juga pergerakan dari tim-tim lain di bagian pojok, di mana Onyx, Maruzama, Genesis Dogma, berarti ramai dari bagian barat nih Wolfie. Betul, tapi tadi GD akhirnya memutuskan untuk pindah menggunakan kapal. Terlihat dari seorang Star dalam kendaraan lagi menyeberangi laut, dan 2 member lainnya sudah sampai terlebih dahulu di pinggir-pinggir dari Pulau SMB. Ini tentu gambling karena baik lagi mereka nggak akan punya kendaraan di Pulau SMB. Tapi andai dari zona pindah kembali ke SMB secara full dan mereka nggak perlu pindah terlalu jauh, mereka akan mendapatkan tempat yang enak karena depan mereka di area jembatan tuh tebing-tebing semua atau gunung-gunung semua yang mereka bisa isi. Dan satu lagi kosong Wolfie. Itu dia, tapi tampaknya zona masih 50-50 kali ini untuk kemungkinan yang ada. Tapi memang bisa dibilang secara umum lebih besar menuju ke arah SMB. So kita bakal mungkin ada beberapa tim yang akan menyeberang dengan berenang, mungkin juga ada beberapa tim yang akan menyusul dengan menerobos jembatan ketika zona mulai menutup. Kita bakal lihat nih.
planning-planning yang dimiliki oleh semua tim seperti apa untuk zona kita yang ketiga. Betul, dan ini dia salah satu tim dengan plan master yang cukup baik dengan 3 game sebelumnya, di mana mereka sekarang bergerak cukup lambat ya bisa kita katakan, dari bagian sekitaran shelter menuju ke arah bagian Milta dan mungkin berikutnya ke arah bagian jembatan, tapi agak condong ke arah bagian kiri. Akankah ada sebuah keseberangan dengan menggunakan sebuah kapal, namun dari zone e-sport berusaha untuk masuk, namun ternyata ada sebuah pick off juga yang dilakukan dari bagian depan dan bahkan knockdown Banyu di sana tidak bisa untuk serta-merta diselamatkan, bahkan satu mobil terbang. What happened? Di end satu player oleh Steve Boy dan beberapa player lain dari zone harus masuk ke air, meledak dan bahkan ada bagian terpental ini. Wow, zone. Gerakannya YOLO banget, tapi tampaknya YOLO-nya mereka pada kali ini tidak berujung pada hasil yang positif. Karena sekarang kehilangan 2 member mereka, kendaraan pecah semua. Dan kali ini Mineral dan juga FJ terpaksa harus berenang. Tapi baik lagi, mereka masih punya chance untuk survive, mereka masih bisa nyebrang juga. Dan mungkin kalau mereka selamat ya ini bakal jadi opsi-opsi bagi tim-tim lain. Tapi DU menurut gue, they did a good job-nya awalnya. Kita lihat mereka berkumpul dalam satu rumah yang sama. Mereka sudah menyebar ke 3 titik yang berbeda dan langsung memasang jebakan untuk menangkap tim-tim lain yang melakukan YOLO, terobosan. Betul, berbicara YOLO, kita lihat ada Livescape yang sudah mulai berenang di bagian bawah. Satu orang sudah menjadi jangkar atau Toms yang ada di depan sana dan diketahui oleh Genfos. Dicoba untuk melakukan sebuah spray dengan M4, pilihan grip yang luar biasa juga, itu vertical 4 grip, dan itu akan membantu karena titik victim lebih tinggi timbang Livescape dan kontrol vertikal akan cukup baik. Namun 2 player lain, Maybe dan Audrey tidak cukup aman, terutama ada vehicle yang terspot juga, berarti ada kemungkinan berenang atau ada kemungkinan ada renang yang dilakukan oleh tim-tim atau player dari victim. Betul, tapi tampaknya dari DU tidak mau menahan jembatan lebih lama lagi. Mereka melepaskan area jembatan dan malah langsung menerobos area SMB. Apakah kita bakal lihat dari tim DU bakal bertemu dengan lawan-lawan lainnya di seberang jalan? Karena biasanya tim-tim lain banyak yang suka menghadang bagian-bagian depan. Apalagi sekarang DU cukup riskan, hanya menggunakan motor-motor saja untuk menerobos ke arah depan. Apalagi motor 3 ya pakai 2 kendaraan. Iya, betul banget. Ini sebuah kondisi yang tidak terlalu baik ya. Namun dari Cryzen pun menurut gue tidak cukup baik untuk melakukan parkir di depan truk ini. Harusnya lebih disiplin untuk parkir ke arah bagian belakang, but we'll see later karena pergerakan mereka masih cukup baik, masih cukup on point, ditambah 2 elimination yang sudah didapatkan atas tim zone tadi ya. Betul, tapi kita bakal lihat juga dari tim Void dampaknya mereka yang berdekatan dengan area jembatan tidak terburu-buru untuk pindah posisi. Mereka menahan bagian jembatan dan mungkin sama seperti DU yang mencoba untuk menangkap player-player yang bergerak lebih lama. Tapi kita bakal lihat DU yang sudah berpindah setup sudah akan kedatangan satu tamu lagi di sisi belakang. Gini Zai bakal display oleh seorang Cryzen belum menemukan target yang ada yang lewat 2 orang, lewat 3 orang, lewat 4 orang, lewat hoki. Orang terakhir akan ditangkap kali ini, tapi tampaknya dari main-main DU lainnya belum siap untuk menghadang pergerakan dari tim SOBG yang langsung terobos saja kali ini. Betul, dan ini merupakan sebuah pembahasan yang kita sempat lakukan juga Flo di kala istirahat, di mana tidak mengganti scope ya ke arah jarak yang lebih dekat, padahal mereka tahu akan ada sebuah kemungkinan push dengan vehicle-vehicle, justru membuat apa ya istilahnya bantingan ini ya Flo ya, tidak terlalu maksimal ketika jaraknya sudah dekat seperti itu. Betul, tapi Fajar tampaknya hampir menumbangkan pemain dari Livescape. Di lain sisi dari 2 anggota victim lainnya sedang beradu dengan tim Onyx yang menerobos pertahanan mereka. Dari Keshi sudah ditumbangkan, Raffi juga ditumbangkan, menyisakan Powerpunk dan 1 member lain dari tim Onyx untuk bertahan, tapi Powerpunk juga tertangkap kali ini menyisakan last man standing Nick dari tim Onyx. Betul, berarti victim benar-benar menjaga di bagian ini, namun Nick berhasil melakukan sebuah balasan, berarti 1v1 situation kali ini antara victim dan juga Nick, di mana dari Nick kesulitan karena ternyata ada player lain dari victim lainnya itu Genfos yang ada di bagian lower ground, dan walaupun sekarang ter-takedown 2 player, harusnya penyelamatan masih mungkin dan akan dilakukan oleh victim Sovers kali ini. Betul, tapi tampaknya dengan tadi gue intip-intip dikit ada arah garis-garis di dekat dengan area victim yang berarti zona 90% sudah menuju ke arah SMB. Ya. Tim-tim lain seperti dari tim Boom, dari tim Void sekarang mau gak mau harus nyebrang dengan segala cara mereka yang ada. Tapi dari Void tampaknya tidak akan membiarkan dari tim Boom bergerak dengan bebas karena mereka terus menahan bagian-bagian jembatan ya. Mungkin dari Void pun nggak akan nyebrang, mereka akan ambil bagian-bagian pesisir pantai dekat dengan rumah yang dekat farm tuh yang gede dekat di pesisir pantai. Mereka akan main pelan-pelan berenang-berenang ataupun ya sneaky-sneaky coba masuk ke arah pulau SMB-nya. Betul, karena based on logika juga di depan Void masih bisa ada kemungkinan ada NFT yang menjaga yang bergerak dari bagian Novorep Noye. Jadi mungkin itu pilihan yang masih cukup baik untuk sementara waktu. But again, di bagian minimap juga kita lihat victim udah mulai melakukan renang untuk masuk ke dalam zona. Dan sebagaimana kita bahas di awal, bagian kiri ini padat sekali Wolfie. Lihat ada RRQ yang masih bergerak. RRQ betul di bagian atas sana. Kemudian ada zone yang udah touchdown. Kemudian tadi Genesis Dogma yang menggunakan kapal. Jadi cukup ramai juga di bagian barat kali ini. Betul, kita bakal lihat cukup banyak tim yang sudah mulai clash dan memperebutkan posisi-posisi dalam next circle. Bahkan dari victim sudah mulai berenang juga. RRQ tampaknya sedikit sunmori dengan tim SG yang bertemu dengan Slayer seorang diri yang sedang membuka jalan
mana saja yang bisa dapat diisi. Tapi kita lihat kayaknya di kill feed mulai ada tim-tim yang mulai saling menumbangkan kali ini, di mana dari tim-tim yang ada di luar circle sudah mulai harus mencari next spotnya kemana. Betul, tapi tadi yang menarik adalah supply bank yang sempat hampir terpotong oleh Dewa. Kali ini udah berhasil ada di bagian tengah dari military base dan mungkin untuk satu zona ke depan mereka masih akan cukup aman. Kalaupun shifting, gerakan mereka tidak akan cukup jauh. Dan berbicara gerakan jauh, Boom Esport kali ini punya PR yang cukup berat karena zona ketiga DPS-nya tidak lagi kecil secara damage per second dan mereka harus bergerak ditambah NFT dan juga Void ada kemungkinan akan melakukan gatekeep kali ini. Betul, ini bakal terjadi gatekeeping juga di mana tim-tim yang sudah masuk terlebih dahulu akan langsung menjaga area-area entrance menuju ke arah Pulau SMB. Tapi kita serang Void tampaknya sudah masuk, akan bertemu dengan tim Maruzama yang tinggal menyisakan 3 member mereka. Pelan-pelan melemparkan, tapi dari tim Maruzama langsung menarik mundur masuk ke area rumah kali ini dan coba untuk menghindari fight secara langsung di daerah open, apalagi mereka tadi dinaikin high ground-nya. Betul, dan tidak lupa tentunya kalau kita membahas military base dengan adanya alter ego, mereka pun sudah cukup tengah di mana mendapatkan bukit dari Sosnovka kali ini dan udah mulai ada pemantauan tadi gue lihat ke arah tim Maruzama dan Dewa United justru bergerak cukup lambat kali ini. 2 playernya ditugaskan untuk ngambil lagi motornya, namun ada Genesis Dogma tadi yang udah melakukan pick off. Namun kita berpindah ke arah Boom di mana ada sebuah nade dari Vlepe ke arah player-player dari Boom, knockdown ke arah Ken, menyisakan Voker dan satu player lainnya masih aktif walaupun ada revive harus dilakukan, namun ada sebuah pick off yang dilakukan. Bomnya cukup matang, lempar kembali lagi ke arah Ikyar, namun lihat NFT sudah mulai mengerubungi pergerakan dari Boom. Swavel udah cukup low HP, Ikyar melemparkan nade, namun justru terkena ke arah dari Ikyar sendiri. Ada nade lagi-lagi dilempar banyak sekali. Boom rata, pulang ke lobby di peringkat ke-15. Yes, tampaknya pada game kali ini Boom tidak bisa mendapatkan WWC dan tampaknya peternakan ayam Boom sementara waktu ditutup. Betul, karena memang pergerakan mereka terdeteksi dan tidak mudah untuk masuk dalam zona. Sementara dari Genesis Dogma, 2 tim yang memang sering banget melakukan fight, yaitu dari Genesis Dogma dan juga Dewa United. Satu player dari Genesis Dogma udah cukup low HP di bagian sana, namun dari Dewa United pun sudah keluarkan 2 player. Healingnya pas banget, Satar masih bisa untuk melanjutkan, namun Uni ketika ingin melakukan sebuah confirm kill justru ditembaki dari bagian atas. Sebuah fight yang cukup panas kali ini antara GD dan juga Dewa United. Betul, zona pun sudah menutup kembali. Kita bakal lihat dari tim-tim yang masih ada di luar zona akan termakan oleh sakitnya Blue Zone yang sudah mulai perih kali ini. GD dengan kondisi tinggal Boom yang hidup dan juga Star akan coba untuk saling merevive dan coba untuk berpindah posisi karena zona ada tepat depan mereka, tapi depan mereka itu low ground yang tentu mereka nggak mau ngisi. Betul banget, dan dari Dewa United akan mulai bergerak, namun di depan mereka pun sudah ada RRQ yang sudah menyeberang juga. Kita akan lihat bagaimana gerakannya akan masuk ke dalam zona, cukup riskan karena menggunakan sebuah bagi dan seperti touchdown di dalam sebuah shack dan bertahan, berharap mendapatkan placement tentunya. Betul, tampaknya zona pun sudah mental ke bagian pesisir pantai di mana tim-tim seperti Victim, seperti RRQ dari memutuskan berenang selamat, tapi lihat mereka dalam kondisi yang sangat-sangat open, tidak banyak cover, tidak banyak tempat untuk ngumpet dan sekarang tim-tim sudah masuk lebih dulu ke arah pantai akan harus saling beradu untuk menemukan spot-spot yang kosong. Kain dari zona RPCom melakukan spray dengan DP-nya tapi belum menemukan targetnya secara utuh dan mereka dalam bahaya karena lihat dari Victim, dari RQ nggak punya cover sama sekali. Forti nggak punya karena mereka meninggalkan kendaraan mereka di pulau utama. Nah itu dia, dan bahkan baru saja kita sebutkan Victim ternyata yang terspot oleh RRQ karena lebih cepat untuk masuk ke dalam zona. Kali ini Miseri masih tertinggal di bagian sana dan satu tim lagi ternyata ada SG Pinky yang juga ternyata lambat untuk masuk dalam zona. Namun ada sebuah confirm elimination sudah dilakukan. Pergerakan dari Victim dan RRQ sebenarnya udah terdengar harusnya oleh Livescape pun juga oleh Supply Bank yang lebih dalam sudah masuk dalam zona. Oh tapi Takai tampaknya mau nggak mau harus nerobos ke arah depan di mana tim FT masih melakukan setup. Mereka mengambil high ground dan sekarang mereka punya advantage untuk sementara waktu sampai zona menutup untuk perang dengan tim NFT. Tapi dalam mereka juga ada tim AE yang sudah melakukan setup di gunung depannya. Drone maju ke depan akan ada HBD atau enggak. Dan tepat di bawahnya ada tim BTR juga yang sudah melakukan setup di rumah-rumah sekitar. Ya ini udah ramai banget ya, semuanya berarti berhasil. Banyak tim yang sudah berhasil untuk masuk dalam zona. Dari Takai dilempari banyak nade, namun nade tersebut ternyata terhenti di beberapa rumputan. Walaupun masih banyak juga yang dilemparkan oleh NFT. Kali ini NFT benar-benar melemparkan nade yang cukup banyak dan on point Swavel karena Gremory. Hades kali ini benar-benar terdesak, akan sulit untuk bergerak karena menjadi last man standing juga. Flippy matang nade di sana, splash damage diberikan karena Hades dan lihat Swavel sudah mulai maju ke arah bagian depan. Two situation
maju dengan beriringan. Namun nade-nya on point dari Hades memberikan damage yang besar juga kedua player lain dari NFT. Namun Hades terpick off dari bawah. Ada nade kembali lagi dilemparkan, tapi Hades ter-take down oleh Zona yang sudah tidak lagi main-main di PS-nya. Betul, 12 tim tersisa, 40 yang masih live. Terlihat cukup banyak tim yang masih dalam kondisi prima. LVS, BTR, Void, dan sebagai AE tidak terlalu banyak perlu perang. Dan sekarang masih bertahan dengan jumlah anggota mereka yang masih cukup sehat. Sekarang dari tim NFT sudah melakukan revive juga terhadap member mereka yang knockout. Tapi lain sisi, lihat dari tim SUBG, lihat dari tim AE, dan juga BTR. Mereka dalam posisi yang sangat-sangat enak untuk melakukan kontrol di area zona kali ini. Karena itu open banget. Betul banget, namun NFT pun tidak ketinggalan karena sudah mulai mengirimkan player-player ke arah bagian depan, terutama Drone benar-benar menjadi jangkar yang luar biasa. 3 player lainnya juga nanti akan mulai mendekat, walaupun begitu Bigatron juga sudah mulai touchdown dan ini bukan sebuah situasi yang ideal tentunya untuk tim NFT karena dekat banget juga dengan Bigatron. Walaupun begitu, Genesis Dogma pun tidak terlalu baik karena ditembaki oleh Boy Deibot, bahkan ada cukup HP tembakan kembali lagi. Satu peluru terakhir sebelum Licin melepas aimnya. Ternyata berhasil untuk take down kalau Genesis Dogma dan buat Void berarti harusnya bisa untuk bergerak maju lagi nih Wolfie. Betul, mereka mau nge-Mars maju ke depan, tapi depan mereka juga masih ada tim Alter Ego yang pasti sudah mendengar tembakan dilontarkan. Sedangkan dari tim DU dan atau area kecil mereka masih masuk ke area zona dan bisa menyayur ke tim-tim seperti LVS dan juga RQ. Tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari tim SUBG akan kedatangan banyak tamu di sekitar area mereka. Mereka perlu menguatkan defense mereka. Ya, kata-kata lu lagi dan flow, di mana tempat terenak pasti akan menjadi tempat ramai dan itu akan coba untuk dikontrol oleh banyak tim. Genesis Dogma kali ini lagi dan lagi melakukan fight dengan Void, di mana dua player terakhirnya itu Satar dan juga Nichil berusaha untuk bertahan. Dan luar biasa menurut gua tetap gerakan dari GD, di mana Nichil tetap dikirimkan di bagian atas untuk mendapatkan sebuah vision yang luas. Namun Satar kali ini benar-benar terpick off, namun nade-nya on point. Smoke dilemparkan namun ter-take down juga dengan pick off yang on point juga dari Void kali ini. Dan langsung saja di-confirm menjadi elimination. Ternyata tidak, karena masih ada smoke yang menghalangi antar keduanya. Betul, kita bakal lihat juga tampaknya dari tim Void masih bertahan di balik smoke yang mereka sudah set up. Nichil, last man standing dari tim GD, coba untuk membuka kesempatan dari tim RQ mau nggak mau harus fight dengan tim LVS yang punya rumah kali ini. Tapi kita bakal lihat granat mau dilemparkan atau tampaknya terlihat oleh seorang Eko akan bakal ditembak. Kali ini tampaknya belum dan Asa dipulangkan ke arah lobby. 2 lawan 4, 2 lawan 3. Kita bakal lihat apakah dari tim RQ bisa menerobos pertahanan dari tim Livescape. Dari Eko ke depan, tapi rata bomnya menumbangkan kedua pemain RQ tersisa dan RQ pulang di posisi ke-11 membawa 4 poin elimination. Betul, namun tadi Narpeko luar biasa sekali ya, setidaknya masih bisa untuk stealing 1 elimination point dari tim Livescape. But again, peperangan masih berlanjut dan lihat Wolfie di bagian selatan kiri itu padat banget. Ada 3 tim Maruzamal, Alter Ego dan satu tim lain Void harusnya. GD pun akan dipulangkan ke lobby dengan menyisakan tadi Nichil, the last man standing. Zuxi kali ini masuk akan melakukan pick off ke arah bagian NFT. Di tempat lain ternyata GD dipulangkan oleh Dewa United. Alter Ego juga menembaki pemain-pemain dari Void dan bahkan memulangkan satu player dari DU juga, itu Hans. Betul, kita bakal lihat juga tampaknya dari tim BTR masih menjaga sisi-sisi dari high ground. Tapi sekarang BTR harus maju ke depan. Dan depan mereka itu banyak tim yang sudah mengisi pinggir-pinggiran circle. Ini bakal jadi PR cukup berat, tapi harusnya BTR masih bisa pelan-pelan bergerak step by step dengan zona yang masih ada waktu 30 detik. Iya betul banget, namun gue suka banget gerakan dari NFT di mana tetap mengirimkan satu player ke arah bagian depan untuk cukup aman sementara waktu. 3 orang di bagian belakang menahan sepertinya pergerakan dari Bigatron dan masih ada tembakan dilakukan walaupun kembali lagi dari Yuhai Bay cukup low HP, belum ada knockdown yang didapatkan oleh NFT. Namun posisi dari NFT ini udah benar-benar diketahui dan bahkan Livescape pun dipulangkan ke lobby di peringkat ke-9. Betul, 8 tim tersisa, 24 player masih live, cukup banyak tim sudah bonyok dan kita bakal tadi bersama harus beradu dengan tim Alter Ego yang dari tadi tinggal nahan posisi mereka dan memastikan tim lain gak bocor ke arah kompon mereka. Iya betul banget, Maruzama pun dipulangkan ke lobby di peringkat ke-8. Fight masih bergulir kali ini, benar-benar ramai dan Bigatron masih menjaga dari bagian tenggara dan akan mencoba untuk menusuk masuk sebentar lagi. Namun lihat zona benar-benar udah dikontrol secara banyak oleh NFT pun juga harusnya dengan Void ya dari bagian kiri bawah. Betul, tadi BTR berhasil menyelip ke pinggiran circle, sudah melakukan setup juga dan sekarang tim Alter Ego punya PR yang berat. Di bawah mereka ada NFT, di samping mereka ada BTR, tapi dari tim NFT dapat langsung menerobos juga pertahanan dari tim Void, di mana Void kali ini cukup enak dengan posisi fortingan, tapi tinggal satu player yang tersisa, Licin seorang diri coba save the day untuk tim Void. Betul banget, masih akan ada tembakan lagi yang diberikan dari Alter Ego, belum mengenai player dari Void. Ada sebuah nade justru yang dilemparkan, dibalaskan dari bagian bawah, namun tembakan demi tembakan, ada Molly juga dilemparkan untuk membakar pergerakan dari Void. Ada utility kedua juga, belum on point, justru Void berhasil untuk melakukan revive karena temennya, namun satu udah low HP, ter-take down lagi, dan menyisakan hanya Licin kali ini yang mencoba bertahan dari gebrakan dari Alter Ego yang terlalu
terlalu banyak yang tentu tidak gampang untuk di take down. Dan SG pun dipulangkan ke lobby. Pun juga Nate yang on point dari Alter Ego memulangkan Void ke lobby. Betul, tampaknya Alter Ego kali ini benar dapat tempat yang sangat enak, dapetin compound, high ground, dan juga pasti yang nggak jauh dari tempat drop mereka. Tapi sembari mereka sedang meng-clear area mereka, tampaknya dari SOBG, dari DU, NFT, BTR, semua juga lapar akan mendapatkan WCD di game kali ini. Dimana kita bakal lihat dari tim yang utuh, tinggal 2, Alter Ego dan juga tim Bigetron. Iya betul banget, 2 tim. Oh, Supply Bank juga. Punya 4 Oh, ternyata. dari 5 semua, dari 5. Betul, di Tadi revive. knock-knock semua Iya loh padahal. betul, luar biasa banget memang survivability dari Supply Bank kali ini benar-benar lepas dari jembatan, dia maksimalin flow langsung ke tengah dan cukup aman. Sementara NFT kali ini udah mulai terpick off, half health point tadi gue lihat, belum terkena damage berikutnya. Dan Supply Bank lihat sebuah defensif dengan smoke dan Dewa United terpick off oleh Hazelnut, dipulangkan ke lobby di peringkat kelima. Betul, kita balikin juga tampaknya dari tim Alter Ego. Mereka sudah naik ke atas atap memperluas vision mereka, memastikan bahwa mereka punya advantage terbesar di zona kali ini. Andaikan zona tidak pedal ke arah lawanan, harusnya mereka cukup enak untuk dapetin WCD. Tapi tampaknya, yes, zona masih menuju ke arah mereka. Tinggal menampung tim-tim lain masuk ke arah mereka. Tapi 3 arah yang harus ditampung. Betul, dan tidak hanya untuk Alter Ego, Bigetron pun masuk ke zona sedikit. Dan Luxi akan ada sebuah nade yang di-cook. Dan bahkan dari Ryzen matang terlebih dahulu. Nade balasan kembali dilemparkan. Dan justru ada balasan juga dari Supply Bank. Walaupun tidak terlalu poin. What? Mobilnya terpental. Pindah portingannya. Oh my god. Nade demi Nade akan menjadi sebuah kekuatan baik bagi Bigetron dan juga Supply Bank. Nade berikutnya dilemparkan Ryzen, ternyata mendapatkan sebuah pick off angle yang luar biasa. Belum berakhir di sana. Artificial red zone tetap dibangun oleh Bigetron. Satu orang Zai terprediksi di sana, namun jump shotnya gagal dari Zuxi. Akan ada sebuah follow up juga dilakukan. 2 melawan 1 kali ini. Oh, 2. Dan bahkan Yuhai better take down oleh Zai. What happened? Hanya menyisakan Luxi seorang diri kali ini, Wolfie. Betul, dan Lucy sekarang harus mundur ke belakang di balik asap. Coba untuk nge-revive teman-teman. Tapi lihat itu blue zone-nya. Udah mulai bergerak nih. Ini blue zone yang pastinya sakitnya luar biasa. Zai mengetahui bahwa BTR sedang mencoba untuk nge-revive. Coba nembak through the smoke, menemukan Luxi. Kali ini malah menemukan teman-temannya yang sudah knock out positionnya. Dari Zai, resiko. Dia berdiri bakal ketahuan. Tapi kalau dia nggak berdiri, dia bakal lebih lambat pergerakannya untuk menuju ke arah play zone. Lemparan bom ke arah depan dan upaya menemukan seorang Luxi tampaknya belum terlalu tepat. Tapi Luxi membuka tembakan dalam upaya meng-end pemain dari SOBG. Betul, dan Luxi akan melakukan heal terlebih dahulu, sementara kedua temannya akan bergerak lebih maju ke dalam zona sebelum nanti mungkin akan dilakukan revive terlebih dahulu. Utility keluar, entah itu smoke atau molly atau nade, ternyata smoke untuk menutup vision. Ke atas pun di smoke karena ada Hazelnut juga menjadi palang pintu dari zona dan menjaga di bagian high ground. Revive akan segera dilakukan, tapi Zai mendengar step. Zai melihat pergerakan dari Bigetron, namun dia tahu dia tinggal seorang diri, jadi tidak terlalu terburu-buru. Betul, tapi tampaknya dari seorang Luxi bisa untuk melakukan revive kali ini terhadap satu membernya itu Zuxi. Untuk Yuhai gue belum tahu nih sempat atau enggak, tapi Yuhai tampaknya sedikit maju ke depan dalam upaya coba mempertahankan nyawanya. Tapi tampaknya Zai tertangkap oleh tim Alter Ego dan dipulangkan di posisi ketiga, menyisakan BTR versus Alter Ego. Iya betul banget, 3 melawan 4 kali ini sudah 3 active player untuk Bigetron. Healing sedang dilakukan, namun posisi mereka benar-benar terdeteksi. Namun lihat, smoke yang sudah dikeluarkan cukup on point, namun nade demi nade dilemparkan oleh Alter Ego. Dan bahkan ada Molly yang mana Yuhai Bei. Luxi baru mau bergerak ke arah bagian kiri, terbakar juga. Dan Zuxi menjadi the last man standing, yang bahkan langsung dilakukan oleh push oleh Spawn terlindas. Lindas! Oh my god. Winner chicken dinner untuk Alter Ego. Yes, dengan total 13 elimination dikantongi pada kali ini dari tim Alter Ego, berhasil nyayur mendapatkan WCD di game kita yang terakhir. Dan luar biasa performa dari tim Alter Ego. Memang setiap kali zona ke RSMB, mereka lah yang sering mendapatkan hasil yang benar-benar baik banget. Betul, dan ini adalah satu-satunya chicken dinner yang tidak didapatkan oleh Boom di game kali ini. Justru Boom tertake down.